Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Nara Bintang Sagita, NPM 258200099. Pada video kali ini, saya akan membahas ekonomi kreatif pada subsektor seni pertunjukan dengan studi kasus Sendra Tari Ramayana Balet Prambanan sebagai implementasi ekonomi kreatif pada subsektor seni pertunjukan. Melalui pembahasan ini, kita akan mengenal konsep ekonomi kreatif, memahami peran subsektor seni pertunjukan, serta melihat bagaimana Sendra Tari Ramayana Balet Prambanan menjadi salah satu contoh penerapan ekonomi kreatif yang mampu melestarikan budaya Indonesia sekaligus memberikan kontribusi terhadap pariwisata dan perekonomian Indonesia. Ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mengandalkan kreativitas, ide, inovasi, serta kemampuan sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam menciptakan produk atau jasa yang memiliki nilai tambah dan nilai ekonomi. Berbeda dengan ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam, ekonomi kreatif menempatkan ide dan kreativitas manusia sebagai aset utama. Oleh karena itu, kemampuan untuk berinovasi menjadi kunci dalam menghasilkan produk yang unik, bernilai, dan mampu bersaing di pasar. Berdasarkan pengelompokan subsektor ekonomi kreatif di Indonesia, terdapat 17 subsektor, yaitu aplikasi, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, musik, kerajinan, fotografi, kuliner, musik, penerbitan buku, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio, serta riset dan pengembangan. Dan ke-17 subsektor tersebut, pada video ini saya akan memfokuskan pembahasan pada subsektor seni pertunjukan. Seni pertunjukan merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang menghasilkan karya seni dalam bentuk pertunjukan di hadapan penonton. Subsektor ini memadukan berbagai unsur seperti gerak, musik, ekspresi, dan cerita sehingga menciptakan pengalaman yang menghibur sekaligus memiliki nilai budaya. Contoh seni pertunjukan di Indonesia antara lain tari tradisional, teater, wayang, dan sendera tari. Sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif, seni pertunjukan tidak hanya menghasilkan karya seni dalam bentuk pementasan, tetapi juga menciptakan berbagai produk dan jasa yang memiliki nilai ekonomi. Produk yang dihasilkan meliputi pertunjukan tari, teater, wayang, sendera tari, dokumentasi pertunjukan, kostum, properti, hingga merchandise yang berkaitan dengan pertunjukan tersebut. Selain itu, subsektor ini juga menghasilkan berbagai jasa, seperti penampilan seni untuk berbagai acara, pelatihan dan workshop, jasa koreografi, tata rias dan tata busana, serta penyelenggaraan pertunjukan. Subsektor seni pertunjukan memiliki peluang bisnis yang cukup besar melalui kolaborasi dengan sektor pariwisata, penyelenggaraan berbagai acara, penjualan tiket, merchandise, serta pelatihan seni. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan platform digital juga membuka peluang promosi yang lebih luas. Dari sisi prospek pasar, seni pertunjukan memiliki potensi yang baik karena minat masyarakat terhadap wisata budaya terus meningkat, didukung oleh kemudahan akses digital yang mampu menjangkau penonton dari dalam maupun luar negeri. Teknologi digital memiliki peran penting dalam pengembangan subsektor seni pertunjukan. Melalui media sosial, website, dan platform digital, promosi pertunjukan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Penjualan tiket secara online juga memberikan kemudahan bagi calon penonton. Selain itu, dokumentasi dalam bentuk foto dan video membantu memperkenalkan sekaligus melestarikan pertunjukan seni agar dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas, termasuk penonton dari berbagai daerah maupun mancanegara. Subsektor seni pertunjukan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian. Kehadirannya mampu menciptakan lapangan kerja bagi penari, musisi, koreografi, penata rias, hingga kru produksi. Selain itu, menghasilkan pendapatan dari penjualan tiket, seni pertunjukan juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan UMKM, seperti hotel, restoran, transportasi, serta penjualan cenderamata. Di sisi lain, seni pertunjukan turut melestarikan budaya lokal yang menjadi daya tarik wisata dan memberikan nilai ekonomi bagi daerah. Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi kreatif, seni pertunjukan menjadi salah satu subsektor yang mampu melestarikan budaya sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Salah satu contohnya adalah Sendra Tari Ramayana Balet Prambanan. Kali ini, saya mengangkat studi kasus Sendra Tari Ramayana Balet Prambanan sebagai implementasi ekonomi kreatif pada subsektor seni pertunjukan.
Sendera Tari Ramayana Balet Prambanan merupakan pertunjukan seni yang mengangkat kisah epos Ramayana dalam bentuk tari tanpa dialog. Pertunjukan ini pertama kali dipentaskan pada tahun 1961 dan hingga kini menjadi salah satu ikon wisata budaya Indonesia. Keunikan pertunjukan ini terletak pada perpaduan tari klasik Jawa dengan musik, gamelan, tata rias, kostum, serta tata cahaya yang memukau. Pada musim kemarau, pertunjukan biasanya diselenggarakan di panggung terbuka Trimurti dengan latar megah Candi Prambanan, sehingga memberikan pengalaman yang khas bagi para penonton dari dalam maupun luar negeri. Sendera Tari Ramayana Balet Prambanan menghasilkan berbagai produk dan jasa yang memiliki nilai ekonomi. Produk utamanya adalah pertunjukan Sendera Tari Ramayana yang dipadukan dengan latar Candi Prambanan, serta tiket pertunjukan, dokumentasi foto dan video, dan berbagai merchandise atau souvenir budaya. Dari sisi jasa, Ramayana Balet Prambanan menyediakan jasa hiburan dan pertunjukan seni, jasa wisata budaya, penyelenggaraan acara seni, serta edukasi dan pelestarian budaya kepada masyarakat dan wisatawan. Dengan demikian, pertunjukan ini tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi bagian dari industri ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Dalam memasarkan pertunjukannya, Sendera Tari Ramayana Balet Prambanan memanfaatkan berbagai strategi pemasaran yang mengikuti perkembangan teknologi. Promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, serta website resmi untuk menjangkau lebih banyak calon penonton. Penjualan tiket juga dapat dilakukan secara online sehingga memudahkan wisatawan dalam melakukan pemesanan. Selain itu, pengelola bekerja sama dengan agen perjalanan, hotel, dan berbagai pihak di sektor pariwisata untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Dokumentasi berupa foto dan video pertunjukan juga dimanfaatkan sebagai media promosi karena mampu menampilkan keindahan pertunjukan dan meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung. Sendera Tari Ramayana Balet Prambanan memanfaatkan teknologi digital melalui media sosial, website resmi, dan layanan pemesanan tiket online untuk mempermudah promosi serta pelayanan kepada masyarakat. Dokumentasi foto dan video juga digunakan untuk memperkenalkan keindahan pertunjukan kepada wisatawan dalam maupun luar negeri. Tantangan dari Ramayana Balet Prambanan adalah persaingan dengan hiburan modern dan digital, biaya operasional serta perawatan produksi yang tinggi, menarik minat generasi muda terhadap seni budaya, ketergantungan pada jumlah kunjungan wisatawan. Peluangnya, pemanfaatan teknologi digital untuk promosi yang lebih luas, meningkatkan minat wisata budaya baik domestik maupun internasional, kolaborasi dengan sektor pariwisata, pendidikan dan industri kreatif, pengembangan pertunjukan melalui inovasi tanpa menghilangkan nilai budaya. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Sendera Tari Ramayana Balet Prambanan merupakan contoh nyata ekonomi kreatif pada subsektor seni pertunjukan. Selain berperan untuk melestarikan budaya Indonesia, pertunjukan ini juga berkontribusi terhadap sektor pariwisata, membuka peluang ekonomi, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Kedepannya, pengembangan sektor seni pertunjukan perlu terus didukung melalui teknologi digital, inovasi dalam penyajian pertunjukan, serta kolaborasi dengan pihak luar atau berbagai pihak agar semakin dikenal oleh masyarakat luar tanpa menghilangkan nilai budaya yang ada di dalamnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bu Mila dan teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalamnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.